Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saya, alhamdulillah pada subuh hari ini, hari Ahad, saya lupa Dzulhijjahnya berapa ini. Yang jelas besok tanggal 1, sehingga yang mau gajian sudah mulai agak wajah-wajahnya udah agak senyum-senyum ya, cerah lah. Yang mau bayar utang udah siap-siap. Saya pertama kali menginjakkan kaki di masjid ini hari ini ya, subuh ini. Jadi padahal kita ini tetangga Pak ya. Kita ini tetangga dekat sekali. Saya di Perumdam. Kita ini tetangga dekat banget Pak. Kita ini tetangga Pak. Saya di Perumdam. Sini kalau nggak salah ini Nusantara ya Pak ya. Campang ya. Jadi saya bersyukur dan saya merasa tersanjung bisa diundang di sini pada Ahad kelima ini, dan ini merupakan pertemuan, saya tidak tahu apakah pertama dan terakhir, saya nggak tahu ya. Kalau pertama dan terakhir ya nggak apa-apa ya. Bahkan kadang-kadang saya di mana-mana itu jadi ban serep Pak ya. Jadi ada ustadz yang asli tidak datang, ustadz asli ya Pak ya, ustadz asli tidak datang, kemudian takmir masjid bingung akhirnya, oh ya Pak Nurdin aja. Akhirnya saya, berarti saya jadi ban serep ya. Dan ternyata saya baru sadar Pak, ban serep itu penting banget ya. Kemarin saya bawa mobil ke arah Tataan, tahu-tahu pecah ban ya. Alhamdulillah ban serep itu bermanfaat ya. Jadi makanya jangan sampai ngecek sama ban serep Pak ya. Ya. Ban serep itu penting banget. Alhamdulillah kemarin bisa pulang pergi aman sampai ke rumah, alhamdulillah. Dengan lantaran ada ban serep. Kalau nggak ada ban serep, bingung Pak. Ya harus cari ban dulu, mahal pagi-pagi, toko masih tutup kan. Ya. Pada pagi hari ini sebagai perkenalan, saya akan menyampaikan tentang materi. Ya kalaupun sudah disampaikan ya mohon maaf. Berarti ini sebagai pengulangan ya, double lah ya. Tapi kalaupun belum ya ini berarti hal yang baru. Yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang adab-adab khusus ketika turun hujan ya. Jadi kita kan daerah tropis ya. Jadi kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Dan kita bersyukur di daerah tropis ini ya lebih kurang 6 bulan musim penghujan, 6 bulan musim kemarau ya. Ini harus kita syukuri Pak. Beda dengan di Saudi ya. Di Saudi itu kadang-kadang setahun itu nggak turun hujan. Setahun ya nggak turun hujan. Setahun turun hujan sekali aja masyarakat Arab gembira sekali ya. Itu di Saudi ya. Bagaimana mereka dapat air? Mereka dapat air mah gampang Pak. Air laut disuling ya. Disuling ya. Nyulingnya itu biayanya mahal ya. Tapi kan orang Saudi kan duitnya banyak, sehingga menyuling air laut menjadi air tawar untuk mandi, untuk hotel, untuk MCK, itu bagi mereka itu kecil ya. Kalau kita mengandalkan air sumur ya baik. Sehingga kita perlu tahu juga bagaimana adab-adab dalam Islam khusus turun hujan. Ada beberapa adab di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Saya bacakan dulu semuanya, baru nanti saya rinci satu persatu. Adab yang pertama adalah takut kepada Allah.
takut kepada Allah. Adab yang kedua, tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan selain Allah. Ya. Jadi kalau ramalan cuaca itu nggak benar, Pak. Ya. Yang betul adalah perakiraan. Kalau perakiraan itu bisa pas, bisa meleset, namanya perakiraan. Tapi kalau ramalan, ini pasti satu hujan lagi turun, itu nggak bisa. Yang ketiga, berdoa ketika turun hujan. Ada doanya, Pak. Nanti kalau misalnya bapak-bapak tidak hafal, tinggal dibuka saja YouTube saya. YouTube saya bernama Muhammad Nurdin Official, ya. Muhammad Nurdin Official. Ya, misalnya, Ustadz, itu doa kemarin yang turun hujan apa ya? Nah, buka saja YouTube-nya, diulang-ulang. Ya. Boleh subscribe, boleh share, boleh apa namanya? Satunya lagi apa? Ya pokoknya itulah yang saya nggak ngerti. Dan itu nggak wajib, nggak wajib. Tapi kalau itu bapak rasa bermanfaat, bagus juga di share ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan saat turun hujan? Jadi saat turun hujan itu selain kita berdoa, apalagi? Ya apalagi. Kemudian yang kelima, zikir setelah turun hujan. Yang keenam, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ada beberapa asar yang menyebutkan bahwa terkabulnya doa terkadang diminta ketika turun hujan. Ya. Jadi terkabulnya doa kadang-kadang pada saat turun hujan. Yang ketujuh, doa istisha, ya, itu doa minta hujan berhenti. Ya. Jadi ini bukan apa namanya, bukan sihir, Pak ya, bukan sihir, bukan sulap, bukan sihir, tapi ini doa. Karena yang menurunkan hujan Allah, maka yang menghentikan juga Allah. Ya, tugas kita itu sebagai hamba, sebagai makhluk berdoa. Ya, boleh kan Pak berdoa minta supaya hujan berhenti? Boleh dong, masa nggak boleh? Minta hujan turun juga boleh, minta hujan berhenti juga boleh. Ya. Dan ini bukan tugasnya pawang ataupun badukun ataupun apa namanya itu tukang sihir ataupun tukang sulap, bukan. Ini syariat Allah, syariat Islam. Ya. Cuma masalahnya ada yang doanya terkabul, ada yang enggak, itu saja loh. Ya, di antara bapak ini mungkin ada yang doanya manjur sekali berdoa hujan langsung berhenti. Nah, bisa jadi, ya bisa jadi. Karena bapak ini adalah apa? Menjaga makanannya yang halal, ya. Jadi yang dimakan tiap hari itu adalah makanan yang halal, tidak makan yang haram, tidak makanan syubhat. Kemudian bapak juga rajin ibadah, bapak juga rajin taklim, rajin baca Quran, ya. Kemudian akhlak yang baik kepada manusia. Siapa tahu doa sebentar langsung terkabul. Sebab yang namanya doa minta, setelah saya merenung-renung Pak ya, doa itu kan ada yang dikabulkannya cepat, ada yang dikabulkannya lama. Ya. Kalau misalnya Bapak berdoa, ya Allah saya pengen haji, ya kan? Biasanya kan dikabulkannya agak lama kan. Orang daftar tunggunya aja berapa tuh daftar tunggu? Daftar tunggu haji 23 tahun. Ya. Daftar tunggu berarti kan dikabulkannya lama. Ya, nggak mungkin. Ya Allah saya pengen haji terus tahun ini berangkat. Bisa juga nggak? Bisa kalau memang doa kita makbul. Ya. Bapak tahun ini berdoa nih, tahun ini, ya Allah mudah-mudahan saya bisa haji tahun ini. Tahu-tahu karena Bapak orang soleh banget dikabulkan Allah. Ada orang datang ke rumah ngetok pintu, tok tok tok, Assalamualaikum, salam. Woi kawan lamo, wah kawan lamo ya. Kawan lamo, terus ditawari, gimana? Ini saya ada apa kuota nganggur nih, haji furoda. Oh ya, gratis apa bayar? Gratis lah, orang ini kita anu kok apa sekitawan gitu ya, kita kawan kok. Langsung sini KTP-nya, sini kakaknya, langsung suruh berangkat, bisa. Haji furoda, ya. Tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Kalau haji furoda itu memang mahal banget Pak, sekitar di atas 300 juta, ya satu orang. Di atas 300 juta satu orang.
Tapi ya langsung berangkat tahun ini. Ya. Tapi hati-hati, banyak travel-travel yang bodoh. Hati-hati Pak, ya, hati-hati. Harus banyak konsultasi nih Pak. Harus banyak diskusi, tanya jawab, konsultasi. Sebab banyak travel-travel yang apa namanya tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau misalnya tidak haji furoda yang harganya sangat-sangat mahal, sangatnya 3 kali, sangat mahal. Itu ada haji yang pertengahan, namanya haji plus. Haji plus itu nunggu 5 tahun. Nunggu 5 tahun, ya. Nunggu 5 tahun. Tetapi ada jamaah pengajian saya, pendengar RRI, Pak, pendengar RRI. Dia daftar tahun ini, kemudian ternyata dapat berita dari Kemenak dipercepat, ya, seharusnya nunggu 5 tahun, dipercepat setahun ini berangkat. Dia itu gembira sekali, senang banget, ya. Seharusnya nunggu 5 tahun, ya 5 tahun itu kan belum tentu kita masih hidup kan, belum tentu. Dia ternyata dipercepat, dapat apa namanya, pokoknya dapat berita dari Kemenak lah, tahun ini berangkat dia, padahal harusnya nunggu 5 tahun, ya. Itulah kehendak Allah, ya. Seharusnya nunggu 5 tahun, dia berangkat tahun ini, orangnya sudah berangkat. Nah, kalau yang reguler harap maklum, ya. Yang reguler nunggu 25 tahun, ya. Nah, kembali kepada masalah doa. Kalau doa minta hujan berhenti, kira-kira perlu dikabulkan sebulan lagi apa perlu dikabulkan segera, Pak? Kalau doa minta hujan berhenti, minta sekarang dong. Masa ya Allah, saya minta hujan berhenti tapi minggu depan banjir dong, ya. Berarti ada doa yang harus dikabulkan sekarang. Ini tentunya tidak semua orang doanya bisa jos, ya, tidak semua orang, ya. Nah, ini perlu orang-orang tertentu yang beriman, bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah. Sekarang berdoa 10 menit lagi terkabul, ya. Tahu-tahu, hujannya berhenti ya. Nah, ini berarti ada yang berdoa nih. Pasti salah satu jamaah Masjid Al Mubarak ada yang berdoa. Cuma kan dia nggak pamer-pamer kan, ya. Ya karena dia tuh ahli ibadah, rajin sholat, dekat dengan Allah, makanannya halal, ya. Maka sekali berdoa, ya Allah. Nah, ini doanya nanti, ya. Yang terakhir doa petir. Jadi kalau ada petir, ada geledek, itu ada doanya, ya. Nah, ini ada 8, Pak, ya. Jadi pertama takut kepada Allah, yang 2 tidak ada yang tahu turunnya hujan kecuali Allah, yang ketiga berdoa, yang keempat apa yang dilakukan saat turun hujan, yang kelima zikir, yang keenam saat turun hujan biasanya doanya terkabul, kemudian yang ketujuh doa minta hujan berhenti, yang kedelapan doa petir, ya, geledek, ya. Baik, kita mulai dari kita sampai jam 6, Pak, ya. Sampai jam 6, ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar gembira, tertawa sampai aku melihat langit-langit mulutnya. Ini menurut penuturan istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau mengatakan, istrinya mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah benar-benar gembira, tertawa sampai aku melihat langit-langit mulutnya. Jadi ibaratnya Rasulullah itu tidak pernah, menurut Aisyah, Pak, ya, menurut Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak itu. Wah, nggak pernah begitu. Yang sampai langit-langit mulutnya kelihatan, ya. Artinya Rasulullah ya kalau gembira sedang-sedang aja lah, ya, sedang-sedang saja. Sesungguhnya beliau hanya tersenyum. Nah, ini menurut penuturan Aisyah. Jadi ya mungkin
di luar pengetahuan Aisyah mungkin Rasulullah pernah, mungkin wallahu alam. Tapi ini sepanjang yang istrinya lihat, itu suaminya nggak pernah tertawa sampai lebar, sampai mulutnya lebar, sampai langit-langit mulutnya kelihatan, nggak pernah. Beliau itu kalau gembira ya senyum saja, senyum. Ketika melihat mendung atau angin, ya, jadi ketika ada mendung, Mbak, mendung, awan, mendung, atau angin, ya, angin itu kan nggak bisa dilihat, Pak, ya, nggak bisa dilihat, terasa, ya, terasa. Terlihatlah kegelisahan pada wajah beliau. Jadi kalau ada mendung, Mbak, mendung sama angin, itu Rasulullah gelisah, keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk. Jadi gelisah itu, mondar-mandir itu, gelisah. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang tampak senang jika mereka melihat mendung, karena mereka berharap semoga mendung itu membawa hujan. Namun mengapa aku melihat wajahmu muram ketika melihat mendung? Ya. Jadi Aisyah itu heran pada Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang pada senang ada mendung, wah mau hujan. Ya. Rasulullah malah sedih, malah kelihatan muram. Apa jawabannya? Ya Aisyah tu ma yu'amminuni ayyakuna fihi azab faqad uzziba qaumun birrih faqad ra'a qaumul azaba faqalu hadza 'aridum mumtiruna. Ini jawaban Rasulullah. Wahai Aisyah, apa yang dapat membuatku merasa aman? Apa yang dapat membuatku merasa aman? Jika mendung itu membawa azab. Yang bisa bikin aku aman itu apa? Seandainya mendung itu membawa azab. Sungguh ada suatu kaum yang disiksa dengan angin, dan ketika kaum itu melihat turunnya azab tersebut, mereka malah berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Surat Al-Ahqaf ayat 24. Jadi kalau Rasulullah menyitir firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 24, yaitu suatu kaum, Pak, suatu kaum. Jadi Allah bercerita tentang kaum di dalam surat Al-Ahqaf, yang kaum itu akan diazab Allah. Yaitu caranya itu tadi, Allah menurunkan awan atau mendung. Kemudian kaum itu pada senang, wah asik ya. Hadza 'aridum mumtiruna. Itu kalimat yang keluar dari kaum yang akan diazab. Hadza 'aridum mumtiruna. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Wah, sebentar lagi hujan nih, asik nih. Ini awannya udah datang nih, asik. Itu kata siapa? Kata kaum itu. Tahu-tahu, wus, ternyata Allah menurunkan azab. Ya, itu Bapak bisa buka dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Kaum siapa itu? Dibaca aja di situ. Apa kaum Nabi Lut, apa kaum Nabi Soleh, apa kaum Nabi Hud? Jadi dibuka aja. Di situ ada. Ya. Jadi inilah dasar Rasulullah kalau melihat mendung itu gelisah. Sebab khawatir yang pernah terjadi, dan khawatir yang pernah Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf 24 itu khawatir terjadi. Orang-orang pada gembira, asik hujan, asik mendung gitu. Ternyata yang turun bukan air. Ternyata yang turun adalah azab Allah. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau datang mendung ya kita harus was-was itu artinya banyak istighfar itu. Ya. Jadi jangan bersorak-sorai dulu. Sorak-sorai bergembira. Nah, jangan dulu. Ya, pokoknya harus astagfirullahaladzim. Ya Allah, gelap amat ya ini ya. Masya Allah, kayak mau kiamat ini. Ya Allah. Nah, jadi lebih baik begitu, gelisah. Ya. Apa bukan gelisah sih? Takut sama Allah.
Takut ya jangan sampai ini adalah azab. Saya kalau langit mendung gelap Pak, saya ingat mau kiamat Pak. Kayaknya mau kiamat itu, matahari nggak ada itu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini iman Pak ya, iman bahwa sebenarnya dasarnya ada surat Luqman ayat 34. Ya, di dalam surat Luqman ayat 34 disebutkan tentang 5 perkara gaib ya, 5 perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Apa 5 perkara gaib itu? Yang pertama adalah kapan terjadinya kiamat. Kapan kiamat itu akan terjadi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dialah yang menurunkan hujan. Artinya apa? Kapan hujan turun itu nggak ada yang tahu. Allah yang menurunkan hujan. Jadi hujan itu bukan diturunkan oleh profesor, doktor, ahli meteorologi, profesor, doktor, ahli hujan, profesor, doktor, insinyur, ahli ruang angkasa. Tidak. Yang menurunkan hujan itu Allah. Kapan turunnya, jam berapa itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan itu sudah saya buktikan, Pak. Ketika mendung dalam batin saya, kayaknya ini sejam lagi hujan. Dalam batin. Tahu-tahu sampai malam nggak hujan. Nggak hujan. Padahal mendungnya udah gelap. Ternyata mendung itu pelan-pelan jalan. Ya, jalan, Pak. Jalan jauh ke tempat jauh. Nggak jadi turun ke tempat kita. Ya, jadi itulah yang kapan hujan itu turun hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, perkara gaib yang ketiga, yaitu apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Jadi apa yang ada dalam rahim seorang ibu itu termasuk perkara gaib. Memang sudah ada yang namanya USG ya, USG yang untuk mengetahui ini cewek apa cowok bayinya atau ya itu oke, tapi tetap ada kelemahannya ya. Karena USG itu tidak bisa untuk keliling ya, membolak-balik seluruh isi rahim ya. Nah, tetap di dalam rahim seorang ibu yang tahu hanyalah Allah. Ada apanya ya. Tidak bisa diketahui secara full sempurna oleh manusia. Ya Ustadz, mungkin hari ini belum bisa, tapi nanti suatu saat bisa. Oke, kita tunggu saja ya. Tapi yang jelas saya yakin bahwa ini adalah Allah yang lebih tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Kemudian yang keempat, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Apa yang mau kita lakukan besok nggak ada yang tahu, Pak. Ya. Misalnya Pak Sudiran, ya. Pak Sudiran besok mau ngapain? Besok hari apa? Besok Senin ya. Itu nggak ada yang tahu. Ya. Apa yang mau saya lakukan besok saya nggak tahu. Ya. Demikian juga bapak-bapak yang lain. Maka karena kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok, maka Islam mengajarkan dengan kalimat insya Allah ya. Sehingga ketika berjanji sama kawan, Pak Nurdin bisa nggak besok kita rapat? Insya Allah ya, harus pakai insya Allah Pak, harus ya. Jangan sampai bisa kosong bisa, jangan. Ya kosong kata kita hari ini, ternyata besok sakit perut, diare, dibawa ke URI. Ayo mau apa coba? Ya. Ternyata besok nyapu di pinggir jalan, kepleset masuk got, kakinya patah. Ya. Jadi kaki patah itu, Pak, itu tidak harus kecelakaan di tol. Kecelakaan di tol kecepatan tinggi, kaki patah, itu wajar. Ya. Atau anak muda naik motor, ya, habis itu naudzubillah dzalik, semua naudzubillah. Kakinya patah, wajar. Tapi ini pekerjaan ringan, Pak. Pekerjaan ringan, nyapu di depan rumah nyapu, ada siring, ada got, tahu-tahu kaki kita masuk ke debu. Ya, patah kakinya, dan itu dialami kawan saya.
kawan saya, seorang dosen, ya. Terus naikin motor juga begitu. Kebetulan rumahnya tinggi Pak ya, rumahnya tinggi, kemudian dari aspal ke rumah kan ada kayak gini Pak ya, apa namanya ini? Ya pokoknya naik lah. Ya tahu-tahu naikin motor Pak, naikin motor, tahu-tahu gedebuk, patah kakinya, tulangnya retak, dioperasi. Ya. Demikian juga saya pernah ngalami pulang Jumatan dari Al-Ikhlas, masukin motor ke rumah, ya. Ya biasanya motor hidup gak ada masalah. Pokoknya itu sudah ditakdirkan Allah. Saya harus terguling karena apa? Gasnya itu gigi satu, gasnya tinggi, wow, ya. Akhirnya mata saya ketabrak setang, Pak. Darah mengucur, nggak berhenti Pak, darahnya ngucur. Baju gamis saya habis sholat Jumat itu baju gamis saya berlumuran darah. Saya langsung ke Urip, diantar sama menantu. Orang-orang di Urip semua harus pada ngeliatin semua. Karena baju putih berlumuran darah. Jadi itu ya, apa namanya, hal-hal yang kelihatannya sepele ringan tapi bisa terjadi kapan saja. Termasuk kepleset di kamar mandi. Maka yang sudah sepuh-sepuh ini, ya, yang sudah sepuh-sepuh ini harus rajin menyuruh anak buahnya apa, kamar mandi itu harus disikat itu, jangan malas itu kamar mandi itu. Kalau malas itu licin Pak, licin masuk ke debu, ya. Jadi apa yang akan terjadi besok tidak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan besok. Kita berniat besok rapat, tahu-tahu nggak bisa rapat. Kita berniat besok mau ke travel, daftar umroh, tahu-tahu nggak jadi. Ya, maka harus selalu dengan kalimat insya Allah, insya Allah. Yang terakhir, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita akan mati, akan wafat. Kita Pak, saya, bapak-bapak semua, nanti matinya di bumi mana kita nggak tahu. Apakah kita matinya di Menggala, apakah kita matinya di Metro, ya? Apakah kita matinya di Mekah, di Madinah, apakah kita matinya di Bandung, apa di Bandar Lampung? Nggak ada yang tahu Pak. Ya, tapi Allah tahu. Oh, Nurdin nanti matinya di sini, Allah udah tahu. Sodiran nanti matinya di sini, Allah tahu. Ya, tapi kita tidak tahu. Nah ini 5 perkara gaib yang harus kita imani. Ya. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin, wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, wa la ta'lamu nafsun ma za taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa ma yadri ahadum mata yaji'ul motor. Ya, saya baca terjemahnya. Kunci-kunci atau hal-hal yang gaib ada 5 yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Ya, artinya kita nggak boleh percaya sama dukun Pak ya, nggak boleh. Ya, kita harus percaya dengan Quran, dengan hadis. Ya, jadi ya 5 ini hanya Allah yang tahu. 5 ini. 1, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ya, tadi sudah saya terangkan. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, ya, rahim. 3, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya besok, apa yang akan diperbuatnya besok. Yang keempat, tidak ada jiwa yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal, ya, di bumi mana dia akan wafat. Yang kelima, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan, ya, kapan datangnya hujan. Jadi di sini ada yang pengulangan 2 kali Pak ya, pengulangan. 1, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Berarti ini umum Pak ya, umum. Apa yang akan terjadi besok itu umum. Yang kedua, apa yang ada dalam rahim. Yang ketiga, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya esok. Nah ini berarti lebih bersifat
personal, ya. Apa yang akan kita lakukan besok tidak ada yang tahu. Yang keempat, tidak ada jiwa yang mengetahui di bagian bumi mana dia akan wafat, akan meninggal, akan mati. Yang kelima, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan. Nah, kemudian ada lafaz lain yang artinya hampir sama, ya. Dalam lafaz lain, kan memang hadis itu kadang-kadang lafadznya satu, kadang-kadang lafadznya dua, kadang-kadang lafadznya tiga. Nah, dalam lafaz lain saya baca saja terjemahnya biar cepat. Kunci-kunci hal yang gaib ada 5. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, ini jadi ada tambahan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, ya, hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. 3. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, ini yang langsung bersumber dari Al-Quran. Surat Luqman ayat 34. Ya, surat Luqman ayat 34. Nah, lanjut karena waktunya tinggal 5 menit. Doa turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a, ya. Jadi bagi bapak-bapak yang belum hafal, mari kita hafalkan. Ikuti saya Pak ya, ikuti saya. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, udah gitu aja. Pendek kan Pak? Pendek ya. Ulangi. Ini ngulangi saja biar hafal. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, jadi kalau mau disambung ya Allahumma shayyiban nafi'a, ya. Ini doa ketika turun hujan yang artinya ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi kita minta kepada Allah agar hujannya itu adalah hujan yang bermanfaat, ya. Bukan hujan yang azab, ya, yang mendatangkan banjir dan banjir bandang, ya. Kalau hujan yang bermanfaat berarti hujan untuk air sumur, untuk pertanian, ya kan? Untuk pertanian, ya, untuk pertanian, untuk air sumur. Sehingga untuk air sumur berarti untuk kegiatan kita sehari-hari. Lanjut, apa yang dilakukan saat turun hujan? Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata kami pernah kehujanan. Ya, jadi Anas bercerita, Anas radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, Rasulullah SAW menyingkap sebagian bajunya sehingga beliau terkena hujan. Jadi Anas pernah kehujanan di jalan sama Rasulullah dan Rasulullah menyingkap bajunya gitu. Jadi disingkap gitu ya. Ya dibuka lah, ya, bajunya dibuka supaya badannya terkena hujan. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu melakukan itu? Ya Rasulullah, kenapa bajunya disingkap? Ya. Maka beliau bersabda, li'annahu hadisu ahdi bi rabbih, ya. Li'annahu hadisu ahdim bi rabbih. Karena hujan itu baru saja diciptakan oleh Rabb-nya. Itu alasan Nabi. Jadi kenapa Nabi membuka bajunya pada saat turun hujan, bukan malah cari payung, Pak. Kalau kita kan cari payung ya, oh payung ya. Ya kan, kalau saya, bapak-bapak kan kalau hujanan cari payung kan. Kalau Nabi enggak, malah bajunya dibuka, Pak. Baju dibuka, Anas heran, ya Rasulullah, kenapa bajunya dibuka? Rasulullah menjawab, ini Allah baru saja menciptakan hujan. Jadi hujan ini masih fresh from oven. Nah, itu ya. Artinya baru saja diciptakan Allah. Barang fresh, barang baru. Nah, kalau baru saja diciptakan Allah kan berarti mengandung berkah, ya. Artinya bukan oh ini ciptaan Allah setahun yang lalu, bukan. Hujan ini adalah ciptaan Allah 5 tahun yang lalu, bukan. Ini baru saja Allah menciptakan. Nah, itu alasan Nabi, ya. Li'annahu hadisu ahdim bi rabbi. Terkadang keberkahan dicabut karena dosa. Nah, ini Pak. Ini udah hampir habis. Jadi kenapa Rasulullah itu membuka baju? Alasannya karena Rasulullah
ini barang baru saja diciptakan oleh Allah. Artinya mengandung berkah dari Allah. Nah, topik utamanya adalah berkah. Nah, berkah itu kadang-kadang juga dicabut, ya, dicabut. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, laisas sanatu bi alla tumtoru walakinna sanatu antum toru wa tumtoru wala tumbitul ardu syai'a. Ini perhatikan baik-baik, Pak. Ya, hadis riwayat Muslim. Kekeringan atau paceklik, ya, kekeringan atau paceklik bukanlah ketika kalian tidak diberi hujan. Jadi kekeringan itu bukan karena kalian tidak diberi hujan, bukan. Kekeringan yang sesungguhnya ialah ketika kalian terus diberi hujan, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Ya, ini menurut para ulama, jadi yang disebut dengan kekeringan atau paceklik itu justru hujan tapi nggak tumbuh apa-apa. Ya, yang tumbuh malah tanaman-tanaman yang tidak berguna, kemudian mungkin banyak ular, banyak lumut, pada jatuh, licin, ya. Jadi keberkahan dicabut, ya. Jadi dalam kitab ini disebutkan terkadang keberkahan dicabut karena dosa, ya. Jadi kalau kita kebanyakan dosa, Pak, kalau kita kebanyakan dosa maka berkah Allah dicabut. Hujan yang seharusnya membawa berkah karena dosa kita, hujan itu tidak membawa berkah, ya. Jadi hujan itu memang berkah dari langit, memang berkah. Tapi berkat dosa kita itu hujan itu tidak berkah. Ya, maka kita harus berbanyak istighfar, banyak tobat. Nah, saya kira itu kalau untuk doa petir, insya Allah ini juga sudah pernah saya sampaikan di beberapa tempat. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kita lagi, Pak, ya. Maha suci Allah, zat yang petir dan malaikat bertasbih dengan memujinya karena takut kepadanya, ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi maha suci Allah yang telah menciptakan petir, ya, yang telah menciptakan malaikat bertasbih kepada Allah. Jadi petir itu sebenarnya bertasbih, Pak. Ya, geledek itu sebenarnya tasbihnya, ya. Wal malaikatu min khifati, dan malaikat sangat takut dengan suara petir itu. Jadi maha suci Allah yang telah menjadikan petir bertasbih, yang telah menjadikan malaikat bertasbih, dan malaikat takut dengan suara petir itu. Nah, ini doa petir, ya. Kemudian yang terakhir untuk doa agar hujan berhenti, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wal zirab wa butunil audiyah wa manabitis syajarah. Ini doa untuk hujan berhenti, ya. Sekali lagi tergantung keimanan dan ketakwaan kita. Kalau bapak-bapak ini iman dan takwa, maka bapak adalah wali Allah. Kalau bapak-bapak wali Allah, maka doanya makbul. Minta hujan berhenti, berhenti, ya. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami, ya. Jadi kalau misalnya kita tinggalnya di Bandar Lampung, berarti kita minta supaya Allah menurunkan hujan di luar Bandar Lampung, ya, di luar Bandar Lampung. Ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di gundukan tanah, lembah-lembah, dan pada tempat tumbuhnya pepohonan, ya. Jadi ini doa untuk meminta hujan berhenti. Nah, itulah bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini lewat 4 menit, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas di sini banyak ilmu-ilmu akidah, diantaranya kita yakin bahwa turunnya hujan termasuk hal gaib yang hanya Allah yang tahu, ya.
dan doa-doa untuk apa supaya hujan itu mendapatkan berkah. Allahumma shayban nafi'ah. Saya kira itu saja sebagai perkenalan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mau tanya silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan materi subuh ini, yaitu ada mengenai ada barat ketika turun hujan. Saya mau tanyakan apa sih yang dimaksud dengan adat itu sendiri? Nah, terus seberapa tinggi kedudukan adat itu jika dibandingkan dengan ilmu? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bisa menerangkan tentang adab dan akhlak ya, akhlak ya. Beda, adab dengan akhlak itu beda. Kalau akhlak itu sikap seseorang yang spontan, itu akhlak. Misalnya turun hujan, hujan lagi, nah itu akhlak Pak. Itu akhlak yang buruk, akhlak yang buruk. Ketika turun hujan, alhamdulillah, nah itu akhlak yang baik. Ya. Jadi akhlak itu adalah sikap kita yang spontan, tanpa dipikir. Sikap kita yang spontan tanpa dipikir, itu namanya akhlak. Ya. Misalnya kita kepleset, kedebuk, astagfirullah, nah, itu akhlak. Jadi ketika kita kepleset, astaga, nah, ketika astaga berarti itu akhlaknya buruk. Ya. Atau misalnya dia nyebut nama kebun binatang lah, gitu ya. Nah kalau adab itu berarti semacam tuntunan ya, tuntunan dari Allah dan dari Nabi bagaimana kita harus bersikap ya. Jadi adab itu adalah tuntunan. Adab itu tuntunan dari Allah dan Nabi bagaimana kita bersikap terhadap suatu keadaan. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal, tuntunannya adalah kita tidak boleh meratap, nggak boleh. Kalau ada meninggal kita tuntunannya adalah membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma anjirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu adab. Jadi adab itu adalah tuntunan-tuntunan agar kita bersikap dengan benar. Ya, bagaimana adab terhadap guru? Ya, misalnya boleh nggak, ada nggak tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah guru dicium kakinya, ya seperti di YouTube itu, ya ini lagi ramai nih di YouTube ini, ya apa ada seorang Habib atau apalah gitu ya, mau santrinya datang kemudian mencium tangannya, menciumnya bukan hanya sekali gini, bukan tapi jadi rata gitu menciumnya. Nah, habis itu kakinya dicium. Nah, ada nggak tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah mencium kakinya guru? Nah, itu namanya adab. Ya, kalau memang ada silakan. Tapi kalau memang nggak ada, jangan. Gitu loh. Bagaimana adab kepada orang tua? Bagaimana adab kepada guru? Bagaimana adab kepada Al-Quran? Ya, boleh nggak naruh Al-Quran di bawah begini? Boleh nggak? Nah, itu adab, ya. Nah, tentu tidak boleh, ya. Naruh Al-Quran di bawah nggak boleh. Al-Quran itu harus ditaruh di tempat yang paling atas, ya. Dan tidak boleh ditindih pakai aqua gini, ditindih pakai kacamata gini, nggak boleh. Harus paling atas. Itu namanya adab, ya. Bagaimana sikap kita kepada Al-Quran? Maka kalau kita punya perpustakaan, susulah Al-Quran itu yang paling atas. Kemudian boleh nggak nulis nama Allah misalnya di bawah? Nggak boleh, nulis nama Allah itu harus di atas. Maka kalau Bapak nanti ke Mekah, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu semua tulisan Allah itu di atas Pak, di atas. Ya. Tidak jejeran dengan tulisan Muhammad, jejeran begini. Allah Muhammad itu ya, Allah Muhammad itu tidak, ya, tidak jejeran. Yang jajaran itu di Indonesia Allah Muhammad, nah itu di Indonesia. Tapi kalau di Arab nggak ada. Allah itu tertinggi, ya. Nanti bapak-bapak pas umroh lihatlah, pas umroh lihat
lihat Masjid Nabawi, lihat Masjid Haram, ada tulisan Allah, lebih tinggi-tinggi Pak, tinggi-tinggi ya. Itu adab. Jadi adab itu adalah tuntunan bagaimana kita bersikap. Bersikap kepada diri sendiri, bersikap kepada Allah, bersikap kepada guru, bersikap kepada orang tua, bersikap kepada tetangga, ya, itu adab. Jadi lebih ke arah praktek, Pak. Jadi adab itu lebih ke arah praktek, ya. Nah, kalau ilmu itu lebih ke arah pemahaman. Kalau ilmu, ya, misalnya, oh jadi yang tahu masalah gaib hanya Allah ya. Oh iya, kan itu pemahaman ya. Pemahaman dalam hati kita bahwa yang tahu masalah gaib hanya Allah. Satu, kapan terjadinya hari kiamat, apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, kapan turun hujan, apa yang akan dilakukan manusia, apa yang akan dilakukan oleh seseorang besok pagi, kemudian di mana nanti saya matinya, di kota mana, di daerah mana. Itu ilmu itu lebih ke arah pemahaman yang masuk ke akal kemudian turun ke hati. Ilmu itu kan nggak ketahuan ya. Saya tidak tahu ilmunya Pak Sudiran seberapa, saya nggak tahu ilmunya, nggak tahu. Demikian juga Bapak nggak tahu ilmunya saya. Demikian juga saya nggak tahu ilmunya Bapak itu yang peci merah itu. Ya, nggak tahu. Ilmu itu lebih ke arah pemahaman ya. Tapi kalau adab kelihatan Pak, adab. Wah, ini orang nggak beradab ini. Masa apa namanya? Kuda kecil dinaiki orang 10. Kuda kurus kecil dinaiki orang 10. Wah, ini nggak punya adab ini. Nah, itu adab ya. Jadi adab itu kepada perilaku, Pak, perilaku. Maka kalau di pesantren itu ya yang penting kita harus berbuat yang pas lah ya. Jangan over ya. Bagaimana kita adab kepada kiai? Kiai itu kan guru kan? Ya yang wajar-wajar saja. Cium tangan, oke. Kemudian bantu kebutuhan kiai semampunya. Misalnya kiai nyuruh, kamu tolong bersihkan WC Bapak, ya bersihkan. Boleh aja, yang hal-hal yang normal lah ya. Bersihkan WC kan nggak apa-apa kan? Bapak, supaya dapat ilmunya, dapat barokahnya kiai. Tapi kalau misalnya santrinya perempuan, kamu nanti malam tidur sama saya ya, nah, itu nggak boleh, nggak boleh, ya nggak boleh. Ya. Jadi hal-hal yang istilahnya tidak melanggar syariat, ya. Hal-hal yang tidak melanggar syariat. Jadi itu Pak ya. Jadi kalau adab lebih kepada perilaku, sikap, dan kelihatan mata Pak, kelihatan mata. Oh ini orang nggak beradab ini. Masa makan baru satu suap udah dibuang. Nah ini terutama waktu acara walimah Pak, acara pengantin, kondangan. Waktu kondangan kan ambil rendang, ambil ini, habis itu makan 1, 2, 3 terus buang taruh bawah. Itu nggak beradab itu Pak, nggak beradab. Orang banyak kelaparan, ini malah buang makanan. Makanya kalau kita kondangan, cari aja yang kita suka. Lihat, oh ikan gua nggak suka, ya rendang nggak suka. Ya udah, kuah aja, kuah soto. Udah ambil kuah aja, Dah, yang sudah pasti kemakan tuh loh, yang sudah pasti kemakan. Jangan sampai ambil rendang, ambil ayam, ambil ikan, tahu-tahu nggak disenggol, ya. Nah itu namanya adab, ya. Cukup Pak ya, ini kayaknya waktunya udah isyraq ya, udah syuruk ya. Baik. Oh boleh. Ya. Iya. Nah di sini kan kita itu sering dengar, apakah kita boleh membuat hujan? Oh iya, hujan buatan ya. Hujan buatan. Ya, insya Allah ini pertanyaan terakhir. Jadi sebagai apa namanya berkah dari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu
sebenarnya yang lebih tepat adalah mempercepat proses terjadinya hujan. Nah, karena dari awan itu kemudian nanti ditembak Pak, ditembak pakai helikopter, pakai pesawat dengan NaCl, dengan garam, ya, ditembak sehingga awan itu langsung menjadi dingin, kemudian habis dingin terus jadi butiran air terus hujan. Nah itu yang seperti itu boleh, ya karena itu termasuk bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi pertanyaannya apakah hujan itu pasti turun di Bandar Lampung? Belum tentu, ya. Belum tentu, bisa jadi setelah ditembak dengan itu, ditembak dengan pesawat, tahu-tahu datang angin, tahu-tahu turunnya di Bakau. Nah, turunnya di Bakau, gak di Bandar Lampung. Nah, siapa yang menentukan nanti turunnya pasti di Bandar Lampung, kemudian turunnya jam berapa? Itu kepastiannya itu Allah, Pak. Kepastiannya itu Allah. Tapi usaha-usaha untuk mempercepat itu boleh. Itu kan hampir sama dengan kita berobat ke dokter kan, hampir sama itu. Ya, kita misalnya kita mencret Pak ya, mencret kemudian minum Oralit. Nah, kenapa kita minum Oralit? Karena dengan Oralit itu akan terjadi proses penggumpalan sehingga air yang tadinya diare, tadinya mencret jadi menggumpal, nggak jadi mencret. Seperti itu, mirip. Jadi apa yang dilakukan oleh hujan buatan itu sebenarnya bukan membuat hujan, tapi mempercepat proses, ya. Jadi dengan ditembak dengan garam NaCl, kemudian nanti dia lebih cepat dingin, ya. Kan kalau kita membuat es tungtung itu, es krim itu kan pakai garam kan Pak. Jadi boleh Pak, itu boleh, tetapi tetap kita harus yakin bahwa nanti hujan turunnya di mana dan kapan itu hanya Allah, rahasia Allah. Ya, bisa jadi niat kita hujan turunnya di Bandar Lampung, ternyata turunnya di kota bumi. Ya, kita pengen hujan turun hari ini, turunnya besok. Ya, bisa jadi. Ya, karena apa? Karena kebawa angin, kemudian kita dihadiahi Allah hujan berikutnya, awan berikutnya, awan yang tadi sudah kita tembak ternyata larinya ke kota bumi. Ya, jadi yang penting keyakinan itu jangan berubah, ya. Tetap Allah yang menentukan turunnya di mana dan kapan, ya, kapan. Kalau kita hanya mempercepat prosesnya saja, boleh Pak, boleh. Cukup Pak ya? Ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada makan dulu juga? Anak ya. Dua-duanya beradab. Makan dulu beradab, sholat dulu beradab.